Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sebagai moderator, sebelum nanti kita ke fasilitator atau ke instruktur, mungkin kita sebaiknya berdoa dulu sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Silakan berdoa. Berdoa. Oke. Pak Agus, sekarang hari ini kita bagian presentasi kelompok. Pak Agus, silakan saya kembalikan ke Pak Agus untuk memilih atau menunjuk, atau mungkin ada dari kelompok yang lain yang mau presentasi atau tidak, belum? Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa bergabung di pertemuan virtual di Google Meet hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Hari kemarin kita sudah membahas tentang alur tujuan pembelajaran, dan saya mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk materi yang akan kita bahas hari ini. Karena bahasan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tentang modul ajar. Saya kira ini sudah menjadi suatu hal yang biasa Ibu dan Bapak lakukan, sehingga mungkin sebelum paparan lebih jauh, saya kira bisa dilakukan pemaparan terlebih dahulu tentang masalah modul ajar ini dari kelompok-kelompok yang sudah kita bagi hari kemarin untuk membahas modul ajar yang akan kita bahas hari ini. Kelompok siapa yang mungkin yang akan mempresentasikan untuk pertemuan hari ini? Silakan, mau kelompok berapa dulu? Kelompok Pak Ibrahim atau Pak Yudi? Kelompok Pak Yudi. Oh, emang nggak Pak Yudi. Silakan. Ya, Pak Yudi. Oke. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Agus juga waktunya, Pak Rohim sebagai moderator. Terima kasih. Saya sebagai perwakilan kelompok akan mencoba menyajikan hasil kolaborasi kami yang sudah dikerjakan. Akan saya coba izin untuk share screen ya sebelumnya. Oke. Sangat silakan. Ya. Kelompok Pak Yudi. Apakah sudah ada? Ada Pak, sudah share screen saya sudah muncul ya? Sudah. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Ini kami membuat sebuah contoh modul ajar dan asesmen formatif sumatifnya, gitu kan ya. Kami kebetulan bisa membuat pada mata pelajaran informatika pada tingkat 10. Ya, kemudian elemen yang kami buatkan komputer dan internet, fasenya fase E. Program keahliannya adalah namanya mata pelajaran yang diikuti oleh semua ahli pada semester 1 dan 2, maka tidak dibatasi karena kami di sekolah itu ada nya sebenarnya durasinya 3 kali 45 menit untuk contoh bahan ajar ini. Nah, pada fase ini kita harapkan terdidik belajar internet dan jaringan lokal, komunikasi data via ponsel, konektivitas melalui jaringan kabel dan kabel, Bluetooth, Wi-Fi, internet. Kemudian menerapkan enskripsi untuk memproteksi data pada saat melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet yang tersedia. Mohon sebelum dilanjutkan, Pak Nanda bisa di-mute dulu sebentar, Pak. Itunya masuk, Pak. Pak Nanda ya, kalau nggak salah nih. Mic-nya bisa di-mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya
tujuan pembelajaran dari modul ajar ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian jaringan komputer. Kemudian yang kedua menjelaskan perkembangan jaringan komputer. Yang ketiga menjelaskan manfaat jaringan komputer. Yang keempat menjelaskan pengertian internet. Kemudian menjelaskan perkembangan internet, menguraikan dan membedakan jenis-jenis perangkat keras jaringan komputer, menguraikan jenis-jenis perangkat lunak jaringan komputer, menguraikan dan menerapkan cara kerja jaringan komputer, menguraikan jenis-jenis jaringan komputer berdasar jangkauan geografisnya, kemudian menguraikan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi, dan menguraikan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan peranan komputer dalam proses data. Nah, ini memang banyak tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, karena memang pada materi kali ini sifatnya meskipun mengenai jaringan komputer dan internet, tapi ini lebih kepada kemampuan kognitif siswa di dalam memahami materi atau teori tentang jaringan dan internet. Nah, kemudian pada bahan ajar ini disisipkan juga memang profil pelajar Pancasila. Dan pada modul ini ada dua aspek profil Pancasila, profil pelajar Pancasila yang dapat diterapkan. Di antaranya itu mandiri. Jadi siswa dituntut untuk tanggung jawab mengerjakan semua permasalahan atau tugas-tugas yang ada pada modul ini, dan berpikir kritis bagaimana mereka mencermati sebuah permasalahan sehingga mendapatkan problem solving yang diinginkan. Nah, kemudian mode pembelajarannya itu bersifat ASL atau synchronous learning. Jadi ada yang sifatnya asinkronos, mereka tatap muka secara virtual dengan guru langsung, ataupun sinkronos dengan mengerjakan tugas-tugas atau membaca materi secara mandiri maupun berkolaborasi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang diutamakan pada modul ini adalah pembelajaran secara berkelompok, 2-4 orang dibentuk kelompok untuk mengerjakan sebuah kegiatan yang berbasis kepada masalah. Nah, penilaiannya ada dua, ya, ada penilaian individu dan juga penilaian kelompok, begitu. Kemudian metode pembelajarannya diskusi, presentasi, demonstrasi, eksplorasi, refleksi. Kelengkapannya komputer, laptop, mobil, internet. Kemudian kata kunci dalam modul ini adalah jaringan komputer dan internet. Gitu kan. Pertanyaan intinya, bagaimana kita mengimplementasikan jaringan komputer dan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kerja. Nah, pada modul ini secara umum dideskripsikan bahwa peserta didik akan mempelajari elemen jaringan komputer dan internet, gitu kan, selama 3 kali 45 menit. Dan di sini siswa akan menggali mengenai penerapan jaringan komputer dan internet berdasar kepada kebutuhan sehari-hari serta lingkungan kerja. Catatan untuk guru, pada modul ini akan menjadi materi prasyarat dan berlanjut pada materi berikutnya dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini ada alur kegiatan pembelajarannya, gitu kan. Kalau di secara ideal ini ada kegiatan inti, kemudian ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di sini saya namakan kegiatan pendahuluannya itu sebagai elaborasi. Elaborasi pemahaman jaringan komputer dan internet. Di sini akan terlibat interaksi antara guru dan siswa. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik. Contohnya, apakah yang menyebabkan komputer dapat berkomunikasi satu sama lain? Apakah fungsi internet dalam membantu mempermudah pekerjaan sehari-hari? Nah, di sini nanti secara interaksi guru dan murid akan berdiskusi. Apa sih perangkat pendukungnya atau sarananya? Itu smartphone, komputer, internet, dan aplikasi Google Meet. Waktunya 45 menit. Nah, kemudian kegiatan inti dilakukan secara asinkronos menggunakan LMS, yaitu dengan bentuk kolaborasi. Nah, di sini ada mulai dari siswa, ada refleksi, kemudian ada materi dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, ada 3 pertanyaan, kemudian diunggah ke dalam LMS jawabannya pada LMS yang telah disediakan. Nah, kemudian ada kegiatan eksplorasi konsep. Ini siswa yang melakukan, menjelaskan pengertian jaringan komputer, menjelaskan perkembangan jaringan komputer, menjelaskan manfaat jaringan komputer, menjelaskan pengertian internet. Ini selama 30 menit mereka, ya, dalam eksplorasi konsep ini.
Nah, kemudian masih ada juga ini. Nah, semua eksplorasi konsep ini ada 11 ya. Nanti hasilnya akan diunggah melalui LMS. Juga ini ada ruang kolaborasi di mana siswa itu akan berkolaborasi secara kelompok gitu kan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang terdiri dari 5 siswa, maka pertanyaannya atau bentuk penugasannya secara kelompok yaitu buatlah sebuah jaringan komputer dengan metode peer-to-peer dimulai dari gambar jaringan komputer, kemudian cantumkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini berlangsung 30 menit. Yang kedua, gambarkan sebuah hubungan antara LAN, WAN, MAN, dan internet. Bagaimana korelasi antara LAN, WAN, MAN, internet. Ini semua dipecahkan dengan cara kolaborasi kelompok dan juga semua jawabannya di LMS. Kemudian yang terakhir refleksi terbimbing gitu kan. Nah, di sini setelah mempelajari semuanya, siswa minimal dibuat pernyataan ya. Ini jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang bla bla bla. Nah, itu tergantung pemahaman kita. Ini dan jaringan komputer yang terhubung ke berbagai belahan dunia dinamakan dengan titik-titik. Salin dan lengkapi pernyataan di atas dan unggah di LMS. Nah, jika siswa memahami itu akan mengisi ini dan pengisian ini akan menjadikan feedback buat pengajar atau guru sejauh mana mereka memahami materi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, setelah itu ini ada lampiran materi diberikan ya pada saat eksplorasi, ini lampirannya gitu kan. Nah, ini kemudian juga ada asesmen formatifnya di bawah ya. Sebentar kita percepat. Nah, ada asesmen formatifnya, ini dibuat untuk menggali seberapa jauh pemahaman siswa terhadap potensi yang dipelajari hari ini. Kemudian ada lembar aktivitas kolaborasi. Nah, ini yang digunakan format ini dan kemudian dibagikan. Kemudian ada asesmen non-kognitif. Nah, di sini ada juga rubrik asesmen presentasi hasil aktivasi kolaborasi siswa untuk penilaian guru. Mungkin itu yang dapat saya share, Bapak Ibu. Silahkan untuk menanggapi ataupun menanyakan apa yang kami diskusikan. Terima kasih. Baik. Kelompok Pak Yudi saya kira cukup lengkap memaparkan bagaimana menyusun modul ajar, sehingga mungkin ini kebermanfaatannya bukan hanya untuk siswa tetapi juga untuk guru. Tapi mungkin sedikit yang ingin kita diskusikan hari ini adalah masalah tujuan pembelajaran mungkin ya. Dengan waktu yang cukup waktu yang tersedia dengan tujuan pembelajaran yang begitu banyak, kira-kira cukup nggak ketercapaiannya? Mungkin itu yang perlu kita diskusikan hari ini. Kalau saya lihat dari presentasi kelompoknya Pak Yudi, silakan mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain, Ibu Bapak Guru, silakan untuk presentasi kelompoknya Pak Yudi. Silakan dari kelompok lain. Enggak, mungkin kelompok Pak Nanda atau Bu Nelvida? Ya, sepertinya tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi sudah bagus ya Pak ya, udah lengkap. Ya, tapi memang dari ketercapaian pembelajaran itu karena kan tadi udah disetting waktunya juga ya. Harapannya dalam prosesnya memang bisa terlaksana gitu ya Pak ya. Jadi ya itu aja sih pendapat saya. Mungkin yang lain bisa berpendapat lain. Baik, coba saya berpendapat Ya, dari kelompok kami. Jadi mungkin yang tadi dipaparkan oleh Pak Yudi itu memang sudah baik, memang bagus banget lah gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya balik lagi ke sinyalnya agak susah. Kedengeran suara saya? Ya, Kedengeran Pak, jelas? Kedengeran ya. Oke, siap. Kalau misalnya capaian pembelajaran yang tadi itu tidak tercapai, mungkin bisa dibikin Jadi bisa dibikin penugasan mungkin Pak. Jadi ketika kita mandiri ya. Jadi kita misalnya selesai nih dari A sampai, misalnya hari ini kita targetnya A sampai D.
ternyata yang kita kerjakan tuh A sampai C, sementara D-nya belum terkerjakan. Nah, mungkin di D-nya itu mungkin diberikan penugasan mandiri gitu untuk siswa-siswinya agar tercapai gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Barangkali dari kelompok lain mau menanggapinya. Oke, kira tanggapan cukup bagus dari Pananda. Jadi artinya modul ajar itu kan digunakan untuk membantu sebagai media untuk siswa bisa belajar maupun di rumah, sehingga baru yang disampaikan itu kalau memang waktunya tidak memungkinkan bisa dilakukan secara mandiri. Saya kira itu modul yang bisa membantu peserta didik kita. Ada tanggapan yang lain untuk paparan dari kelompok Pak Yudi barusan? Ini soalnya kelompok Pak Yudi ini membuat sangat lengkap sekali, jadi tidak ada celah kayaknya ya apa yang mau dikomentari gitu ya. Oh, bener Pak. Jadi bingung lengkap sesuai dengan apa Pak. arahan. Izin menanggapi Pak Agus. Ya, silakan. Ya, jadi betul pada modul itu tujuan pembelajarannya banyak seperti yang tadi disebutkan. Namun terlepas dari hal tersebut, karena kelompok kami memandang bahwa pembelajaran pada modul ini sifatnya kognitif, tidak kepada praktek gitu kan. Makanya diberi tujuan pembelajaran yang banyak. Diharapkan tadi di bagian elaborasinya itu waktunya cukup dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Diharapkan siswa mendapatkan informasi, karena kalau tidak dipacu dengan sebuah pertanyaan, siswa itu nggak berliterasi gitu. Makanya tadi tujuan pembelajarannya dibuat indikator-indikator pertanyaan di dalam ruang elaborasi tersebut untuk dijabarkan oleh siswa gitu kan sebagai jawaban. Mungkin itu Pak. Oke. Mungkin ini saya kira suatu tujuan yang bagus juga. Artinya selain modul belajar itu bisa membantu, itu bisa meningkatkan bagaimana si peserta didik itu berliterasi. Saya kira seperti itu ya Pak Yudi ya. Sehingga betul Pak Agus. Sehingga profil pelajar Pancasila itu bisa terpenuhi saya kira. Jadi artinya memenuhi keinginan dari profil pelajar Pancasila. Salah satunya ya berliterasi itu. Jadi modul itu bisa juga menstimulus bagaimana si anak itu bisa berkembang dengan melakukan literasi seperti itu. Saya kira modul itu cukup baik ya. Masalah waktu mungkin nanti udah ada solusi tadi seperti yang disampaikan Pak Nanda. Nah, itu bisa dilakukan di ini dan juga bisa meningkatkan literasi. Ada lagi tanggapan Pak Abdul Rohim? Mungkin? Silakan. Betul, Pak. Boleh bertanya Pak? Mangga Bu. Silakan. Ini saya ingin bertanya Pak, kalau tadi kan pemaparannya tentang pelajaran yang bisa diteorikan ya Pak ya. Nah, kalau kita bikin modul ajar yang pelajarannya itu berupa praktek, sementara kalau kita daring ini kan anak-anak tidak punya alatnya di rumah. Nah, solusinya bagaimana ya Pak? Okay. Modul ajar yang seperti apa yang harus kita sampaikan gitu? Oke, sebelum saya jawab, mungkin ada pendapat dulu yang bisa memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nelvida. Baik, Pak Yudi. Pak Agus, terima kasih. Saya coba ya. Mungkin Bu, memang kalau dulu siswa itu difasilitasi di sekolah semuanya ya, iya, prakteknya. Jika siswa itu misalkan pembelajaran terbatas di rumah, mungkin salah satu solusinya yaitu dengan kita membuat video pembelajaran misalkan Bu. Jadi kita membuat sebuah manual buku praktek sekaligus kita mempraktekkan gitu kan dengan materi tersebut yang sifatnya praktik gitu kan. Misalkan contohnya kalau membuat jaringan komputer menggunakan kabel LAN RJ45, kita perlihatkan perangkatnya dalam bentuk video, kemudian bagaimana cara mengkrimping, memasukkan kabel dan menjadikan sebuah soket dan kabelnya tersebut menjadi sebuah kabel koneksi gitu kan. Mungkin dibuatkan videonya Bu untuk membimbing mereka supaya ya minimal melihat gitu kan. Mungkin itu Pak Agus, Bu Nelvi
Iya, Oke. baik. Terima kasih, Pak. Saya kira tanggapan yang cukup baik. Mungkin ada yang lain dari Pak Nanda atau Pak Abdurrahim? Sebelum saya memberikan Sepertinya tanggapan cukup, juga. Gimana? Mangga ditanggapi sama Pak Agus aja dulu. Oke. Saat ini memang untuk media pembelajaran menjadi keniscayaan ya, karena pembelajaran kita secara daring. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi itu benar, bahwa saat ini media pembelajaran bisa membantu untuk peserta didik kita melaksanakan praktek di rumahnya, karena dengan media pembelajaran itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Saya kira seperti itu. Saya kira waktunya sudah selesai ya. Ibu dan Bapak, apakah ingin ada perpanjangan waktu atau cukup sekian? Ya, cukup aja barangkali ya, Pak. Sekian, mungkin kalau aja, sudah Pak. cukup kita kembalikan ke moderator dan Pak Ibrahim ya. Ini sudah acung-acungan ini. Waktunya kayaknya sudah habis kelihatannya dari tadi. Ya. Mangga Pak Ibrahim untuk bisa melanjutkan kegiatan ini. Oke, terima kasih Pak. Mungkin sesi kita sudah selesai, sudah dijawab semua. Mungkin dari saya sebagai moderator, mohon maaf ya ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Dan mangga kalau yang ada kegiatan bisa live dari forum ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi Agus. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Agus. wabarakatuh.